Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma ṣāliḥan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan pada kita semuanya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan dan menunaikan salah satu kewajiban yang telah Allah Ta'ala bebankan bagi kita semua, yakni pelaksanaan ibadah salat Jumat dan khutbah Jumat. Dan kemudian salawat beriring dengan salam, marilah selalu kita sanjung sajikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia kepada terang benderangnya ilmu pengetahuan, dan juga pada seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau semuanya yang selalu setia dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang muktabar semuanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, pada kesempatan yang singkat ini marilah sejenak kita merenungi dan kita tadabburi salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim sebagaimana yang khatib bacakan barusan tadi, yakni dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-82, di mana di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengisahkan mengenai salah satu cuplikan potongan kejadian yang berlangsung antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Jadi kaum muslimin yang mulia, sebagaimana sudah kita maklumi bersama bahwa hari Jumat merupakan hari yang sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, terutama membaca surah Al-Kahfi, baik di waktu malamnya maupun di waktu siangnya. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka Allah Ta'ala menganugerahkan baginya cahaya di antara dua Jumat, yaitu mulai dari hari Jumat ini sampai hari Jumat yang akan datang, senantiasa Allah Ta'ala memberikan cahaya bagi kita semuanya. Dan kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda bahwa barang siapa membaca 10 terakhir ayat daripada surah Al-Kahfi, maka Allah Ta'ala akan melindungi ia dari fitnah Dajjal. Jadi dua hadis ini mengenai keutamaan bagi kita tentang membaca surah Al-Kahfi. Yang pertama, Allah Ta'ala menganugerahkan dua cahaya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menghindarkan kita semua daripada fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman. Di tengah gonjang-ganjingnya dunia sebagaimana yang kita rasakan hari ini, mudah-mudahan dengan berkah kita membaca surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala hindarkan kita semuanya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Adapun di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-82 ini, Allah Ta'ala mengatakan bagi kita semua bahwa dalam salah satu cuplikan pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana beliau berdua ini berada pada sebuah perkampungan, yang mana perkampungan ini sebagaimana disampaikan dalam kitab tafsir berada di kawasan Anatolia, sekarang berarti berada di kawasan Turki. Jadi ketika beliau berdua sedang berada dalam perkampungan tersebut, mereka mendapati ada sebuah rumah yang nyaris roboh.
Makanya di dalam surah Al-Kahfi disampaikan oleh Allah Ta'ala, wa ammal jidaru, dan adapun dinding yang terdapat pada rumah. Jadi oleh Nabi Khidir akhirnya memperbaiki kembali rumah yang hampir roboh ini bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Lantas kemudian oleh Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Khidir, bukankah kita pada saat memasuki perkampungan ini, pada saat kita meminta bantuan pada penduduk kampung untuk menjamu kita makan siang karena kita sudah kehabisan bekal, tapi tidak ada seorang pun yang mau menjamu kita. Namun sekarang engkau mau membantu salah seorang warga yang berada di kampung ini memperbaiki rumahnya dengan cuma-cuma tanpa meminta ongkos sepeser pun. Padahal sangat berhak bagi kita berdua untuk meminta ongkos. Apalagi penduduk kampung ini tadi satu pun tidak ada yang mau membantu kita. Sehingga kita pun juga tidak boleh memberikan pertolongan ini secara cuma-cuma. Sehingga pada akhirnya Nabi Khidir mengatakan pada Nabi Musa bahwa berarti inilah pertemuan terakhir kita berdua, karena sebagaimana syarat yang diajukan oleh Khidir ketika berjumpa dengan Musa, wahai Musa, boleh dirimu mengikuti saya dalam perjalanan ini, namun dengan catatan jangan bertanya dan jangan berkomentar terhadap segala hal yang akan saya kerjakan. Oleh Nabi Musa alaihissalam sendiri, di awal perjumpaan beliau sudah mengatakan pada Khidir, satajiduni insyaallahu sabira, engkau akan mendapati diriku insyaallah sebagai seorang yang sabar, tidak akan berkomentar terhadap apapun yang engkau kerjakan. Tapi nyatanya dari ketiga kejadian yang terjadi yang dianggap aneh oleh Nabi Musa alaihissalam, ketiga-tiganya beliau memprotes terhadap Khidir. Dan salah satunya yaitu mengenai perbaikan rumah tadi yang ada di perkampungan yang ada di negeri Anatolia. Jadi kaum muslimin yang mulia, ketika selesai memperbaiki rumah tersebut, dan pada saat itu pula merupakan pertemuan terakhir antara Musa dengan Khidir, oleh Nabi Khidir akhirnya menjelaskan apa hikmah dibalik semua kejadian-kejadian aneh yang beliau kerjakan dari tadi. Termasuk kenapa beliau mau memperbaiki rumah yang nyaris roboh yang ada di kampung tersebut tanpa memungut upah sepeser pun. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat yang 82 ini, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, dan adapun rumah tersebut, dinding rumah tersebut, fakana li ghulamaini, maka rumah tersebut merupakan milik dua orang anak yatim fil Madinah yang terdapat dalam kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah tersebut terdapat harta untuk keduanya. Wa kana abuhuma sholiha, dan adalah bapak keduanya adalah orang yang soleh. Jadi alasan Nabi Khidir memperbaiki rumah tadi karena rupanya di bawah rumah yang ditempati oleh kedua orang anak yatim ini terdapat harta yang merupakan peninggalan dari orang tuanya silam. Sehingga tujuan beliau memperbaiki supaya harta ini tidak muncul yang menyebabkan orang-orang yang punya niat buruk, yang punya niat jahat akan merampas harta yang merupakan milik dua orang anak yatim ini. Sehingga dengan adanya Nabi Khidir memperbaiki rumah tersebut, maka harta ini pun akan aman, sehingga nantinya ketika kedua orang anak yatim ini dewasa, mereka bisa memanfaatkannya untuk kebaikan dunia mereka. Jadi kaum muslimin yang mulia, yang ingin kami sampaikan di dalam potongan ayat ini bahwa Allah Ta'ala menekankan sebuah kalimat dalam ayat ini, wa kana abuhuma sholiha, dan ada kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Jadi rupa-rupanya masyarakat muslimin yang mulia, yang dimaksud dengan orang tua yang terdapat pada ayat ini bukanlah ayah mereka secara langsung, akan tetapi kakek mereka yang berada 7 lapis ke atas. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua orang anak yatim ini merupakan keturunan yang ketujuh dari kakek mereka yang terdahulu. Dan berkah kesalehan kakek mereka yang ketujuh yang terdahulu, Allah Ta'ala anugerahkan harta yang begitu banyak yang tersimpan di rumah mereka untuk kedua orang anak yatim ini. Sehingga pesan penting bagi kita semua pada hari ini,
kesalehan orang tua maka akan membawa berkah pada anak-anak keturunannya, bahkan sampai 7 turunan sekalipun, sebagaimana yang Allah Ta'ala sampaikan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-82 ini. Sehingga kaum muslimin semuanya, ketika kita menginginkan adanya anak-anak yang soleh, maka kita sebagai orang tua mestilah mensolehkan diri sendiri. Kita mulailah dari diri sendiri menjadi seseorang orang tua yang soleh, karena dengan kesalehan para orang tua, insya Allah akan membawa berkah terhadap anak keturunan kita sampai nantinya. Jangan berharap anak-anak kita menjadi seorang anak yang soleh jika kita sebagai orang tua tidak pernah mencontohkan sikap-sikap sebagai seseorang yang soleh. Sehingga kaum muslimin yang mulia, pesan penting yang terdapat dalam ayat ini, kita terutama sebagai seorang orang tua ataupun yang akan menjadi calon orang tua, ataupun yang memang belum mempunyai pasangan, maka mulailah kita dari awal, dari sekarang ini, memperbaiki diri sendiri agar menjadi seorang suami yang baik, menjadi orang tua yang baik. Dengan demikian, moga-moga ke depannya keturunan-keturunan kita nanti akan ikut menjadi orang-orang yang soleh, berkah dari kesalehan kita sebagai seorang orang tua. Mudah-mudahan mendapat manfaat bagi kita semuanya dan menjadi pelajaran penting bagi kita serta pengingat bagi kita semua. Usikum bitaqwallah